Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu Nasya Amelia, Nili Nur Humairo, dan saya sendiri, Nelvi Rahmita, akan mempresentasikan tentang perubahan makna dalam Al-Quran. Yang pertama, perubahan makna Al-Quran. Lanjutkan, ya. Dalam masa yang singkat, makna kata akan tetap atau tidak berubah. Akan tetapi, dalam kurun waktu yang lama, ada kemungkinan makna suatu kata tersebut mengalami perubahan ataupun pergeseran dari segi maknanya. Kedinamisan bahasa Arab itu terjadi karena bahasa Arab merupakan hasil kebudayaan manusia. Oleh karena itu, bahasa Arab mengalami perkembangan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia sebagai pemakai bahasa. Proses modernisasi bahasa Arab selama ini dilakukan dengan metode semantis dengan melihat sisi makna dan metode morfologis yang lebih menekankan pada masalah bentuk kata. Selanjutnya, B. Sebab perubahan makna Al-Quran. Sebab-sebab yang bersifat kebahasaan, linguis. A. Dari aspek fonologi, ada perubahan fonem yang mempengaruhi perubahan makna. Misalnya kata as-saum yang berarti puasa. Namun jika saat diucapkan, yang terdengar adalah kata asaum, maka akan berubah artinya menjadi bawang putih. Kata syariah bermakna cepat, bisa berubah makna karena perbedaan fonem pada pengucapan dengan kata syariah yang artinya syariat atau undang-undang. Selanjutnya dari aspek morfologi, misalnya kata qatala dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'a. Yang memiliki arti membunuh, tetapi jika dibaca qatala, maka artinya menjadi saling membunuh. Selanjutnya dari aspek siktaksis. Misalnya ayat Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Pernah dibaca oleh seorang di era Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan bacaan Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Harokatnya kasrah ya di sini, yakni dengan mengkasrohkan kata rasulihi karena dianggap maktuf dari kata sebelumnya yaitu minal musyrikina. Jika dibaca demikian, maka artinya berubah menjadi bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Pembacaan seperti ini berakibat sangat fatal karena jika diartikan maka berarti menyamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya Amelia. Kepada Nasya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada sebab-sebab yang tidak terkait dengan kebahasaan atau non-linguis. Pertama, ada faktor sejarah. Kondisi kehidupan manusia dalam masyarakat, hasil karya mereka, adat kebiasaan mereka, bentuk-bentuk organisasi mereka, dan sebagainya selalu mengalami perubahan. Akibatnya, referen dari banyak kata dalam bahasa dan situasi pemakaian kata-kata tersebut juga mudah berubah sejalan dengan berubahnya zaman. Misalnya, kata khotimun yang berasal dari kata khotama, yang berarti mencetak. Dari akar kata khotama juga muncul kata khotamun, yang dahulu bermakna dengan tanah liat yang dibuat untuk memahat tulisan. Istilah sekarang, kata khotama juga menunjukkan pada arti stempel. Karena itu, lingkaran yang diletakkan pada jari-jari juga disebut dengan khotimun, karena ia dibuat untuk mencetak tulisan. Di era Nabi,
Cincin beliau digunakan untuk cap atau stempel, sehingga kata khotimun diartikan sebagai stempel, cap, atau tanda tangan. Kini, kata khotimun masih tetap dikenal, namun lebih populer diartikan cincin dan tidak lagi berhubungan dengan masalah mencetak atau memahat. Ini artinya makna kata khotimun telah berubah seiring dengan perubahan fisik, tetapi lafalnya tetap dipakai hingga sekarang. Jadi dari kata khotimun ini, dulu khotimun ini diartikan sebagai stempel pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan sekarang khotimun ini lebih dikenal sebagai cincin daripada stempel. Lalu yang kedua, berkaitan dengan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya di sini itu dapat dilihat dari kata sayyaroh. Dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Yusuf ayat 10, sayyaroh memiliki arti musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa walquhu fi ghayabatil hub fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Yang artinya, salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Sedangkan saat ini, seperti yang kita ketahui, sayaro ini diartikan sebagai mobil. Lalu yang ketiga, ada berkaitan dengan faktor psikologis. Contohnya, kata godop dan kata goib mempunyai arti yang sama, yaitu marah atau murka. Namun dalam penggunaannya, kedua kata tersebut bisa memiliki makna yang berbeda, tergantung pada konteks dan kondisi psikis orang yang menyampaikannya. Contohnya pada Quran surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata Musa ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum bi rabbihim yarhabun. Yang artinya, setelah amarah Musa mereda, dia mengambil kembali lauh-lauh itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Lalu kata goib yang terdapat pada Quran Surat Al-Mulk ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, takadu tamayyadu minal goib, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang artinya, neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Yang mana kata godop ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan marah dari orang yang lebih kecil strata sosialnya kepada orang yang lebih besar. Adapun kata goib digunakan untuk mengungkapkan perasaan marah dari orang yang lebih besar status sosialnya kepada orang yang lebih kecil. Lalu selanjutnya, bentuk perubahan makna Al-Quran. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, bentuk perubahan makna Al-Quran. Yang pertama ada perluasan makna, yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksemi yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain, seperti kata al-dhol mempunyai makna secara khusus minatorikil hakil udulu, yang tersesat dari jalan kebenaran. Kemudian kata al-dholu mengalami perluasan makna seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa makna, yaitu sesat dari jalan yang benar dalam surat Al-Duha, lupa dalam Asy-Syu'ara,
rusak dan hancur dalam as-sajdah. Yang kedua yaitu penyempitan makna. Menurut Cair, gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas lalu berubah menjadi terbatas. Seperti kata alimun yang berarti cendekiawan, tenaga ahli, pakar atau sarjana, tetapi memiliki arti lain yaitu berilmu dalam ajaran agama Islam. Misalnya ia seorang alim yang disegani di komplek perumahan itu. Soleh, seperti dalam kalimat, kelihatannya itu sangat alim dan tidak pernah meninggalkan sholat. Penyempitan terjadi karena kata alim hanya ditujukan kepada orang yang ahli ibadah dan berilmu saja. Yang ketiga, perubahan makna total, yaitu sebuah perubahan makna dari makna asalnya ke makna baru, walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna asal dengan makna yang baru. Contohnya dalam bahasa Indonesia, sekarang kata gapura telah berubah artinya menjadi pintu gerbang. Kata ini berasal dari bentuk adjektiva nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ghafurun, yang artinya Maha Pengampun. Asal-usulnya tentunya di zaman Wali Songo, yaitu ketika Sunan Kalijaga menginginkan adanya islamisasi budaya melalui simbol-simbol keislaman seperti pintu gerbang dinamakan dengan gapura. Yang keempat, ameliorasi adalah proses perubahan makna di mana arti yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Seperti asal kata penggunaan kata zaujatun yang artinya istri lebih rendah daripada kata imro'atun yang artinya perempuan. Sekarang kata zaujatun nilai rasanya lebih tinggi daripada kata imro'ah yang secara etimologi bermakna perempuan. Secara leksikal zauja bisa berarti istri atau suami dan imro'atun berarti perempuan atau istri. Kedua kata tersebut berbeda makna dalam penggunaannya dalam Al-Quran. Karena kata zauja lebih berkonotasi positif kepada perempuan yang taat dapat memberikan ketentraman dan kasih sayang. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Berbeda halnya dengan kata imro'atun yang selalu dikonotasikan negatif sebagai istri durhaka seperti dalam surat Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati imro'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syawafaha hubba inna lanaruha fi dhalalin mubin. Lalu wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Kata imro'atun pada ayat ini ditujukan kepada istri pembesar Mesir yang bernama Zulaikha, dan sosok perempuan tersebut adalah sosok penggoda dan perayu Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi tokoh antagonis yang berkonotasi negatif. Kata imro'atun berikut juga menunjukkan istri durhaka kepada Allah dan suaminya, padahal suaminya adalah seorang nabi dan rasul yaitu istri Nabi Nuh dan Lut dalam surat Al-Baqarah 10. Oke, terima kasih Kanel. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Atau mau lanjut dulu kali ya? Lanjut ke kelompok selanjutnya. Gimana? Kesimpulannya bagaimana tadi, Mbak? Ini yang takwil ya, at-taghyir at-dilali atau at-tatwir, tatwirul alfa. Halo.
Iya Bapak, tadi apa? Tatwir ya. Sebentar. Hari ini pertemuan ke At-Taghayyur Ad-Dilali. Oh. Baik. Kemarin ada sebelum ini, sebelum pembahasan At-Taghayyur Ad-Dilali, ada asfilah baina baina sauti wal madlul atau al-alaqah baina sauti wal madlul, dan At-Taghayyur Ad-Dilali ini sekarang ini ya, ada Tatwirul Alfat Al-Arabiyyah. Kalau kita sepakati di awal adanya hubungan antara saut atau antara saut atau al-lafaz dan madlul. Selanjutnya ada Tatwirul Alfat, perkembangan makna dalam bahasa Arab ini. Sekarang ada At-Taghayyur Ad-Dalali fil Quran. At-Taghayyur Ad-Dalali fil Quran mestinya kita fokuskan perubahan makna atau perkembangan atau beda-bedanya produk tafsir dari seorang mufassir disebabkan mungkin lebih dipengaruhi konteks ya. Tapi di sini ada lafadznya At-Taghayyur Ad-Dalali fil Quran, sebab perubahan bentuknya. Ini bukan bentuknya ya, tapi perubahan, tidak ada bentuknya tidak berubah. Al-Quran ya dari dulu sampai sekarang ya Al-Quran itu, tapi butuh untuk penafsiran dan ditafsirkan oleh sekian banyak mufassir dari dulu sampai sekarang. Kajian kita tentang ulumul Quran juga mengkaji Al-Quran dengan upaya memberikan pemaknaan baru terhadap Al-Quran. Ya, ide besarnya dan motifnya insya Allah karena Quran, menghidupkan Al-Quran, tekstualisasikan Al-Quran ke zaman sekarang ini ya. Mestinya Taghayyur Ad-Dalali fil Quran, perubahan memperkuat materi Tatwirul Alfat al-alaqah baina sauti wal madlul, pada perubahan makna, memfokuskan perubahan makna atau penafsiran sebab konteks atau subjektivitas mufassir. Apalagi motif penafsiran yang kontemporer sekarang ini sangat syarat akan tujuan-tujuan tertentu atau syarat akan motif dari mufassir ya. Ada mufassir yang sengaja menulis tafsir Al-Quran, tapi ternyata tafsir itu adalah tafsir pesanan. Ada tafsir pesanan, misal apa, atau tafsirnya sesuatu tafsir Al-Quran dipaksakan dalam sebuah konteks Al-Quran, misal ada tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'alinata alaihim asabamu fathang qariba. Itu ada tafsir tahta syajarah, itu tahta syajarah dibelokkan pada partai yang mempunyai logo atau mempunyai bendera
pohon beringin ya. Padahal kan tidak seperti itu. Itu tafsir-tafsir yang memaksakan ayat suci Al-Quran pada konteks tertentu atau pada ranah tertentu. Dan itu menjadi sebuah keterpengaruhan terhadap Al-Quran disebabkan oleh motif-motif yang mestinya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi tafsir kontemporer sekarang ini perlu adanya dikaji disebabkan jadi tafsir itu tidak kredibel, tidak pas. Menurut Stephen Will, penafsiran atau eksegesis syarat akan kepentingan. Ya. Syarat akan kepentingan seperti menurut Stephen Will dalam Political Interpretation in the Quran. Selain itu, syarat akan kepentingan, tapi juga terpengaruh oleh kondisi sosiokultural dan ideologi mereka. Ya. Jadi yang perlu dikaji atau sebab tagayyur tagayyur at-tafsiri atau tagayyurul Quran atau tagayyur ma'anil Quran itu bisa jadi disebabkan secara baik nanti disebabkan secara ad-dilali atau al-lafzi karena memang berubahnya sebuah lafaz, nanti bisa juga dipengaruhi faktor eksternal berupa keterpengaruhan kondisi sosial kultural dari seorang mufassir. Jadi Al-Quran selain memiliki keterpengaruhan baik secara internal maupun eksternal, eksternalnya berupa mungkin seorang mufassir sendiri ada internal dan eksternal, keterpengaruhan daripada dirinya sendiri, motif yang dibawa dia sendiri bisa jadi faktor eksternal seperti yang tadi pengaruhan terhadap penguasa atau motif-motif tertentu. Ini nanti mungkin saya presentasikan di akhir ya. Baik, langsung ke kelompok selanjutnya saja Mbak ya. Iya Pak. Yang sekarang perubahan makna ya, atau relasi antar makna antar satuan kosakata dan nilai rasa. Dan nilai rasa ini juga menjadi penegas ya, makanya saya gabungkan besok mestinya RPS ini kita rombak lagi ya. Mestinya pembahasan at-taghayyur ad-dalali fil Quran ini perubahan makna Al-Quran sebab konteks tertentu atau sebab keterpengaruhan seorang mufassir atau subjektivitas mufassir. Dan yang relasi antar makna antar satuan kosakata bisa digabungkan pada asilah bainas sauti wal madlul. Jadi ada nilai rasa ya dalam sebuah khitab atau at-takhotuf itu pasti ada nilai rasa baik dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, pasti khitab satu orang yang dikhitopi tapi yang mutakallim dalam dalam keadaan tertentu bisa jadi khitabnya berbeda. Kalau sama suami sama istri ketika ketika suasana senang pasti panggilnya sayang, panggilnya yang baik-baik. Kalau dalam tingkah atau dalam keadaan sebel, apalagi dalam keadaan PMS itu kan beda-beda ya, ada nilai rasanya, sedikit kasar dan sedikit jutek atau yang lain-lain, itu nilai rasa. Satu kata kemudian nadanya berbeda, idrib, ada yang idrib pukullah, ada kalau ditambahi ada apalagi ditambah nun taukid baik nun taukid sakilah maupun nun taukid khafifah itu kan juga menjadi berbeda ya.
Idrib saja ketika diucapkan pelan berarti pukulannya mungkin indikasinya jangan keras-keras atau pelan ya. Kalau idrib ditambahin bisa diidin ya, mungkin makin keras ya. Baik, silakan presentasi Mbak selanjutnya. Ya, silakan Mbak. Sudah datang semua Mbak, Neng Astri, Neng Zenit, Neng Nestia. Sudah ada? Iya, sudah Pak, insya Allah. Saya absen dulu aja ya Mbak. Baik. Oke, Pak. Cerita Arsy. Diro, Pak. Jihan Sahoya. Jihan Sahoya. Dia kayak sinyal, Pak. Ini pertemuan ke 12-13, Pak. Iya, 12-13. kurang 2 lagi ya, masih 2 pekan lagi. Pekan depan masih belum puasa ya? Belum ya? Iya, belum, Pak. Ya, belum ya? Masih 29. Belum. Kaisa Lutfiyah. Hadiroh Pak. Kamilah. Karima Nisa Salihah. Khadijah. Tadi lagi ke kamar mandi Pak. Wanita Maulidiyah. Pak. Kurnia Nur Fitrian. Hadiro Bapak. Zahrani. Hadiro Pak. Lu'lu'il Makmur. Hadiro Pak. Maharani Puspasuci. Masyrifah. Bapak hadir Pak. Kamila hadir. Siapa? Mawaddah. Miftah Fetrisia Tamara. Miftah Bapak Fetrisia. Maharani hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir. Miftah hadir, Pak. Minhatul Maula. Hadiro Bapak. Nia Salsabila. Suara saya kecil apa gimana? Hadiro Bapak. Bapak ada dengar kok. Nia Salsabila. Munirah. Hadiro Bapak. Mutia Salma Habibah. Ada Bapak. Tiara Fitri Cahya Bunda. Hadiroh Bapak. Nadia Almas Farhana. Nadia Tasham Muhammad Saputra. Hadir Pak. Bapak maaf Nadia Almas hadir. Tadi mic-nya susah di on. Nadra. Hadir Bapak. Nafa Awaliyah. Hadir Bapak. Hadir. Najiatul Fadilah. Hadir, Pak.
Nashwa Amelia. Hadir Pak. Nelly Nur Humaira. Hadir, Pak. Elvira Mita. Hadir, Pak. Neng Astri Sofian. Hadir, Pak. Neng Zenit Khairunisa. Hadir Pak. Anestia Fitri Nasrul. Hadir, Pak. Nikmatul Walidain. Yetulali. Hadir, Pak. Novi Muklihatul Zahra. Hadir Pak. Novia Alifatul Bapak. Fawzi. Hadir, Pak Novia. Bapak Ponjen hadir Bapak. Baik. Tadi sinyalnya. Nur Nisa. Hadir, Pak. Nadifa Marsha. Hadir, Bapak. Kamilah nggak ada. Karimah. Maharani Busmasuti. Ada Bapak. Kamilah. Ada Bapak. Itu Kamila Pak yang hadir Pak, Karima yang belum Pak. Karimah Maharani Busmasuti. Hadir, Pak. Mawaddah. Tadi katanya gangguan sinyal gitu, Pak. Mbak Mawaddah ya. Iya, Pak. Yuk dilanjut Mbak. Yuk silakan Mbak Neng asli Mbak Ning. Mbak ini Ning gelar atau nama asli? Nama asli, Pak. Silakan Ning. Silakan Mbak. Ya, Ning. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan relasi semantik Al-Qur'an yang berjudul relasi antar makna antar satu kosakata dan nilai rasa. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Neng Zenit Khairunisa. Baik, Neng, next. Baik, pembahasan pertama yaitu relasi antar makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frase, maupun kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercakupan makna, keganasan makna, atau juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna, biasanya dibicarakan juga masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisemi, homonim, hiponim, hipernim, ambiguity, dan redundansi. Next, Neng. Beberapa pengertian macam-macam relasi makna, diantaranya yang pertama sinonim. Secara etimologi, kata sinonim ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nanah, dan sin yang berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misalnya antara kata betul dengan kata benar, antara kata hamil dan frase duduk perut, dan antara kalimat Dika menendang bola dengan bola ditendang Dika. Sinonim digunakan untuk sameness of meaning, yakni kesamaan arti. Hal tersebut dilihat dari kenyataan bahwa para penyusun kamus menunjukkan sejumlah perangkat kata yang memiliki makna sama. Semua bersifat sinonim atau satu sama lain sama makna, atau hubungan di antara kata-kata yang dianggap mirip maknanya.
Yang kedua yaitu antonim. Istilah antonimi berasal dari bahasa Inggris, yakni antonimi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Secara harfiah adalah nama lain untuk benda yang lain. Atau ada yang mengatakan bahwa antonimi adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Antonim atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, kata buruk berantonim dengan kata baik, kata mati berantonim dengan kata hidup, kata guru berantonim dengan kata murid, dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaan dan lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Homonimi adalah dua buah kata atau satu ujaran yang bentuknya kebetulan sama, maknanya tentu saja berbeda. Karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Umpamanya antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih. Antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup. Dan juga antara kata mengurus yang berarti mengatur dan kata mengurus yang berarti menjadi kurus. Lanjut yang keempat ada hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti nama dan hypo berarti di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Verhaar menyatakan hiponim ialah ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi kiranya juga dapat juga berupa frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satu ungkapan lain. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Konsep hipernim adalah kebalikan dari konsep hiponim. Konsep hiponim dan hipernim mengandaikan adanya kelas bawahan dan kelas atasan. Adanya makna sebuah kata yang berada di bawah makna kata lainnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan sebuah kata yang merupakan hipernim dari sebuah kata merupakan hipernim dari kata lainnya, akan menjadi hiponim terhadap kata lain yang hierarkial di atasnya. Lanjut, yang kelima ada polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata dan frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna bagian tubuh dari leher ke atas, seperti terdapat pada manusia dan hewan, bagian dari sesuatu yang terletak di bagian atas atau depan yang merupakan bagian yang penting, seperti kepala kereta api, kepala meja, bagian dari sesuatu yang berbentuk bulat, seperti kepala paku, kepala jarum, pemimpin atau ketua, jiwa orang seperti dalam kalimat, setiap kepala menerima bantuan 5 juta rupiah. Contoh lain, akal budi seperti dalam kalimat, badannya besar tetapi kepalanya kosong. Nah, konsep polisemi hampir sama dengan konsep homonimi. Perbedaannya adalah homonimi bukanlah sebuah kata, melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan maknanya sama. Tentu saja homonimi ini itu bukanlah sebuah kata, maka maknanya pun berbeda. Makna kata pada homonimi tidak ada kaitannya atau hubungannya sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Makna kata pada polisemi masih ada hubungannya antara makna yang satu dengan yang lain karena memang pengembangan dari komponen-komponen makna kata-kata tersebut. Lanjut yang keenam yaitu ambiguitas. Ambiguitas adalah kepaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan pengertian polisemi. Perbedaannya terletak pada kegandaan makna dalam polisemi dari kata, sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan yang lebih besar yaitu frase atau kalimat dan terjadi akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Misalnya buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai buku sejarah itu baru terbit dan buku itu berisi sejarah zaman dulu. Contoh lain yaitu
Orang malas lewat sana dapat ditafsirkan sebagai jarang ada orang yang mau lewat sini, atau yang mau lewat di sini hanya orang-orang malas. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan homonimi. Perbedaannya terletak pada apabila homonimi dilihat sebagai bentuk yang kebetulan sama dan dengan makna yang berbeda, sedangkan ambiguitas adalah sebuah bentuk dengan makna yang berbeda sebagai akibat dari berbedanya penafsiran struktur gramatikal bentuk tersebut. Ambiguitas hanya terjadi pada tataran frase dan kalimat, sedangkan homonimi dapat terjadi pada semua satuan gramatikal. Dan yang terakhir ada redundansi. Redundansi artinya sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Umpamanya, ibu membuat kue. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan kue dibuat oleh ibu. Pemakaian kata oleh pada kalimat yang kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang sebenarnya tidak perlu. Contoh lain, petani mencapul kebunnya. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan petani sedang mencapul kebunnya. Pemakaian kata sedang pada kalimat yang kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang sebenarnya tidak perlu. Makna adalah sesuatu yang fenomena dalam ujaran, sedangkan informasi adalah sesuatu yang di luar ujaran. Jadi yang sama antara kalimat pertama dan kalimat kedua di atas bukan maknanya, melainkan informasi. Pembahasan selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nestia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya penjelasan tentang antar satuan kosakata. Kosakata pada dasarnya merupakan suatu sistem dari bentuk-bentuk artikulatori yang menurut sistem tersebut kata bersimpangan secara terus-menerus dengan sejumlah kenyataan dan peristiwa tertentu. Menurut Benjamin Wolff, setiap bahasa merupakan analisis sementara dari realitas, karena bahasa bersimpangan dengan sifat dasar secara berbeda. Setiap kosakata atau sistem konotatif mewakili dan mewujudkan sebuah pandangan dunia yang khas yang mentransformasikan bahasa pengalaman yang masih mentah ke dalam dunia yang penuh makna atau tertafsirkan. Kosakata terdiri dari sejumlah subkota kata yang muncul secara berdampingan, biasanya di antara bidang-bidang yang saling melengkapi, dan jaringan konseptual yang dibentuk oleh istilah-istilah merupakan suatu dari subkosakata yang terdiri dari sejumlah konseptual yang relatif independen, yang masing-masing memiliki pandangan dunianya sendiri. Bahasa adalah sebuah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berupa tanda dan memiliki arti atau makna, baik secara verbal maupun non-verbal. Tiap-tiap kata atau kalimat dalam bahasa memiliki keanekaragaman makna yang berkembang dengan cepat oleh setiap individu manusia yang mendengar atau membacanya. Sejak manusia lahir, bahkan sejak dalam kandungan, mereka telah mengenal bahasa itu sendiri, yaitu bahasa ibu yang diutarakan dalam bentuk bahasa daerah dan bahasa tempat bahasa tempat ia tinggal yang merupakan lingkungan sosial. Di dalam suatu bahasa ada namanya analisis tataran bahasa dengan satuan-satuan bahasa, yaitu ada satuan dari terkecil dan ada dari satuan terbesar, atau dapat disingkat dengan satuan mikro dan makro. Dalam pembahasan ini, satuan yang dipelajari adalah satuan mikro. Satuan mikro itu terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam setiap bahasa, seringkali ditemui adanya hubungan bermaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa satuan
atau satuan bahasa dan kalimat pada bahasa. Semantik merupakan suatu ilmu studi yang mengkaji atau menelaah suatu makna bahasa. Dalam kajian semantik, makna yang dikaji bebas dari konteks dan mengaitkan makna tersebut dengan siapa atau penuturnya yang berbicara mengenai suatu kata atau kosakata. Istilah kosakata tersebut diambil dari pengertian leksikon atau yang disebut dengan leksem. Objek kajian leksem itu sendiri disebut dengan makna leksikal atau semantik leksikal. Semantik leksikal sendiri merupakan penyelidikan makna unsur-unsur kosakata suatu bahasa pada umumnya. Menurut Petada, mengatakan dalam kajian semantik leksikal cenderung lebih memfokuskan pada bahasa sistem makna yang terdapat dalam kata, sehingga semantik leksikal memperhatikan atau melihat makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Semakin seseorang mempelajari atau mendengarkan suatu bahasa, maka semakin banyak perbendarahan kosakatanya. Masyarakat merupakan salah satu pelaku atau penutur yang sangat erat kaitannya dengan penambahan kosakata kita. Dengan adanya interaksi satu sama lain, maka akan ada muncul suatu kata baru yang dihasilkan. Sama halnya dengan bahasa daerah, semakin diucapkan dan didengarkan, maka bahasa tersebut akan menjadi bahasa yang tidak asing lagi dan kita gunakan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa pemaknaan kosakata yang dituturkan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada gope. Kosakata ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena kosakata ini sering digunakan dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Makna dari kosakata tersebut bagi penutur Tionghoa dan Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu makna angka atau makna dari sebuah jumlah harga mata uang, yaitu 500. Kemudian ada tilam. Dalam tuturan bahasa kosakata ini sebenarnya berasal dari Tionghoa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maka kosakata tersebut memiliki makna suatu benda yang digunakan alas tidur atau tempat tidur. Kemudian ada gocap. Kosakata ini merupakan suatu kosakata yang sangat digunakan masyarakat Indonesia. Dan sama halnya dengan kosakata yang pertama, makna dari kosakata ini adalah suatu jumlah mata uang yang bernilai seharga 50. Kemudian bakso. Banyak yang tidak mengetahui bahwa suatu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia yang dihasilkan melalui campuran tepung dan daging yang disebut dengan bakso, merupakan bahasa yang diserap dari Tionghoa. Kosakata ini merupakan suatu perpaduan dari kata bak atau so. Dalam Tionghoa, maka makna dari kosakata tersebut adalah daging yang dibulatkan. Kemudian ada goceng. Makna kosakata ini adalah suatu angka jumlah uang yang bernilai seharga Rp5.000. Kemudian ada tekoh. Kosakata ini memiliki makna suatu benda tempat penyimpanan air yang akan diminum. Kosakata ini sama halnya dengan kosakata yang sering digunakan masyarakat Indonesia yang disebut dengan ceret. Kemudian ada ciak. Istilah kosakata ini diambil dari bahasa Tionghoa yang memiliki arti kegiatan makan. Makna dari kosakata ini adalah suatu kegiatan memasukkan suatu makanan ke dalam mulut. Dan yang terakhir ada kamsia. Kosakata ini bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah terima kasih. Maka dari kosakata ini yaitu suatu ucapan apresiasi ketika seseorang sedang mendapat bantuan. Berikutnya penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, selanjutnya nilai rasa. Kenapa, Pak? Banyak sekali kata-katanya, serapannya. Dari bahasa Cina ya. Iya, Pak. Oke. Dapat jawab. Nilai rasa adalah kadar perasaan yang terkandung dalam suatu tuturan karena penutur mengungkapkan domain afektifnya menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, sehingga mitra tutur dapat menyerap kadar perasaan yang terdapat dalam tuturan. Berkaitan dengan nilai rasa bahasa, hingga kini belum dapat ditemukan hasil penelitian yang komprehensif, kecuali hanya uraian bahwa nilai rasa bahasa dapat muncul melalui permainan bunyi, kata, gaya bahasa, ungkapan, konteks bahasa. Meskipun demikian, jika nilai rasa bahasa dapat dideskripsikan secara komprehensif dan dioptimalkan, pemakaiannya akan dapat meningkatkan kesantunan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, pikiran maupun perasaan diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Jika bahasa itu dipakai untuk mengungkapkan pikiran, unsur yang dominan dalam bahasa adalah aspek kognitif, seperti pola pikir, argumentasi, hubungan sebab akibat, cara menarik kesimpulan, dan evaluasi. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, selamanya kita berhubungan dengan rasa dan perasaan. Katakanlah kata dingin, jengkel, terharu, gembira, dan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek perasaan tersebut, kita gunakan kata-kata yang sesuai. Kandungan nilai rasa bahasa yang terdapat di berbagai penggunaan bahasa di atas dapat digali melalui berbagai cara. Tentu penggalian nilai rasa bahasa seperti itu sangat bergantung kepekaan, kreativitas, dan kemahiran peneliti dalam pemakaian bahasa. Makna selalu terkandung di dalam kata atau kalimat, sedangkan nilai rasa atau maksud terkandung dalam benak penutur atau mitra tutur. Nilai rasa bukan hanya terdapat dalam kata sifat, tetapi juga pada kata benda, kata kerja, dan juga kata ganti. Jika digunakan secara tepat dalam komunikasi, nilai rasa bahasa dapat dipersepsi mencerminkan watak dan kepribadian seseorang, atau menimbulkan kesan tertentu pada mitra tutur. Persepsi seorang penutur terhadap tuturan yang dihasilkan dan akan mencerminkan watak dan kepribadiannya. Misalnya, dia pernah saya tolong untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah bekerja justru merasa menjadi bos dan akhirnya dipecat, dan sekarang hidup menggelandang seperti pengemis. Kata dipecat, menggelandang, pengemis bagi penutur adalah ungkapan yang melampiaskan kekecewaan pada subjek yang dibicarakan. Jika mitra tutur mampu menangkap pesan yang dimaksud oleh penutur, kata-kata tersebut mengandung nilai rasa yang dapat dipersepsi kasar karena ada unsur kekecewaan penutur kepada subjek yang dibicarakan. Nilai rasa pada kata-kata itu sangat berbeda jika diungkapkan dengan struktur kalimat dengan pilihan kata lain. Seperti dia pernah saya tolong untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah bekerja justru merasa menjadi bos dan akhirnya di PHK dan sekarang hidup menganggur tidak punya pekerjaan. Di samping itu, nilai rasa bahasa juga dipersepsi oleh mitra tutur atas maksud penutur. Misalnya, kalau memperhatikan penampilan kamu hari ini, rasanya kamu lebih segar dan tampak cantik. Meskipun kata kamu digunakan dengan makna yang sama dengan contoh di atas, tetapi dengan digunakannya kata segar dan cantik, mitra tutur mempersepsi bahwa tuturan itu mengandung nilai rasa pujian dan mitra tutur. Nah, selanjutnya macam-macam nilai rasa. Yang pertama, nilai rasa senang. Nilai rasa senang dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kepuasan batinnya. Yang kedua, nilai rasa hormat. Rasa bahasa yang menempatkan mitra tutur pada posisi lebih tinggi daripada penutur. Nilai rasa keras, yaitu kadar rasa yang mencerminkan perasaan melawan kesantunan ketika berkomunikasi dengan mitra tutur. Nilai rasa kagum, yaitu perasaan yang mengungkapkan perasaan takjub terhadap keberhasilan yang dicapai oleh seseorang lebih dari orang lain. Rasa kecewa itu adalah nilai rasa bahasa yang mencerminkan ketidakpuasan perasaan penutur karena peristiwa atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir, nilai rasa sedih, nilai rasa yang timbul karena merasa susah hati. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman?
Saya kira cukup jelas ya Mbak ya, tentang nilai rasa. Kita Ya, Pak. perlu merasakan ya kalimat-kalimat yang selain tidak tahu mestinya rasa dulu atau kita main mendahulukan akal daripada rasa yang kita rasakan ketika akan melafadzkan lafadz ya. Mestinya kita cerna dulu supaya kita menggabungkan antara akal dengan rasa, dengan keadaan, suasana hati sehingga lafadz yang kita lafadzkan itu jadi lebih bagus, tidak menyinggung orang lain meskipun dalam keadaan marah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Jadi ya asal ngomong. Tadi mungkin kalau at-taghyir ad-dalali fil Quran atau at-taghyir ad-dalali fil Quran makna sebab perubahan bentuknya ya. Karena dalam bahasa Arab jelas ada sifat dari bentuk laki-laki ditambahi dengan dirubah untuk ke bentuk tasni muannas dengan tambahan alamatut ta'nis ta'un wa alif. Alamat taknis itu ada dua, ada penambahan berupa ada tak taknis dan alif taknis. Kayak hubla itu ada kalimatnya kelihatannya mudzakkar karena tidak ada tak taknisnya, karena tidak ada tak taknisnya. Kalau orang yang tidak tahu bahwasanya itu ada alif yang juga sebagai tanda muannas, jelas itu dikatakan mudzakkar ya. Di tanda taknis itu ada dua, tanda alamatut taknis ta'un wa alif. Alifnya alif bengkok. Jangan tersinggung karena yang biasanya perempuan itu enggak konsisten. Oh, jangan disalahkan loh Mbak ya. Tidak, ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Laki-laki juga ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Tapi biasanya kan dalam hadis juga ada yang mengatakan perempuan itu sebagaimana kayak terbuat dari tulang rusuk, cara menghadapinya itu harus hati-hati, harus dengan kasih sayang. Begitu ya Mbak ya. Kalau saya sama ada mahasiswa laki-laki enak, saya ada yang dukung. Kalau saya sendirian di sini nggak ada yang dukung. Kalau membahas tentang khuliqat al-mar'atu min dila', cara meluruskannya itu dengan lemah lembut, jangan kalau saya kan mestinya perempuan kalau laki-laki dengan laki-laki yang pernah juga menasihati saya perempuan ya sesekali mestinya butuh untuk diingatkan dengan sedikit keras. Bahkan di Al-Quran kan kalau lagi nusus, lagi ngambeknya parah, nggak ada apa-apa, udah dikasih uang jajan, dikasih uang belanja, diajak ke jajan ke mall dan lain-lain sebagainya, masih saja ngambek. Itu kalau nusus bahkan kita boleh kan memukul ya. Tapi mukulnya bukan keras, tapi bukan juga mukulnya itu karena benci, karena apa, tapi mukulnya dengan kasih sayang. Kalau mukul kasih sayang kan nggak jadi mukul jadinya gitu ya. Gimana kalau dipukul? Ini ada yang sudah nikah belum Pak? Belum Pak, doain ya Pak. Siapa yang tadi minta doa? Neng Astrid. Ayo didoakan khusus. Bisa Pak, bisa. Lulus dulu. Amin. Skripsi tentang semantik dulu baru nanti lulus. Nanti lulus terus nikah. Pembagian kata dalam bahasa Arab dengan judul at-taghyir ad-dilali fil Quran ya. Perubahan, kalau kemarin kan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kemudian ini ada taghayyurul mabna tadullu ala taghayyuril makna. Dari
berbentuk isim, fi'il, huruf, masing-masing punya ide sendiri, masing-masing punya nilai sendiri. Kalau isim tidak bersamaan dengan zaman, kalau tidak bersamaan dengan zaman berarti bermakna istimror gitu ya. Istimror. Kalau beda dengan Zaidun yaqumu. Kalau Zaidun yaqumu berarti nanti bisa jadi masih berdiri, tadinya itu tidak berdiri kemudian berdiri kalau menggunakan fi'il ya, apalagi fi'il jelas kalau fi'il madhi dilakukan, pekerjaannya dilakukan di zaman yang telah lewat, kemudian mudhari itu bisa jadi hal atau istiqbal. Kalau amar ya jelas perintahnya dilakukan dalam zaman yang akan datang, diperintah baru mengamalkan. Sedangkan kalimat isim itu bermakna istimror. Istimrornya ya secara tidak berdiri. Zaidun qaimun itu berdiri terus, itu tidak ya. Zaidun ya sedang berdiri, tidak dipengaruhi zaman, bisa jadi karena bisa jadi berdirinya itu lama, bisa jadi cuma sebentar. Isim ada kalanya mudzakkar dan muannas yang masing-masing memiliki tanda sendiri. Mudzakkar nggak ada embel-embelnya tatan atau bengkok. Bisa jadi juga mudzakarnya mudzakkar tapi lafadznya muannas seperti Tolha, tapi hakikatnya adalah mudzakkar lafadz. Kemudian lafadz yang maknanya itu mudzakkar tapi masih muannas, itu tetap dihukumi muannas fil lafzi ya, lafdon ya. Ja'a tolhatun ya. Tetap ja'a tolhatun. Tapi bisa juga diungkapkan menjadi ja'at tolha. Ja'at tolhatun. Dari segi bilangan ada 3, ada mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, baik mudzakkar muannas ya. Jadi ada jamak, nanti ada jamak tidak mudzakkar, tidak muannas, tapi jamak taksir. Lalu banyak sekali ada kalau isim fa'il nanti berupa ada yang dijamakkan dengan memiliki tanda tasniyah ada tanda jamaknya. Ada isim fa'il yang berupa isim sifat musabbihat, memiliki dan bisa beramal sebagaimana kalimat isim sifatun istuhsina jarru fa'ili. Sifatun istuhsina jarru fa'ili. Itu sifat maksud daripada sifat musabbihat. Sifat musabbihat isim yang bisa beramal sebagaimana isim fa'il, sebagaimana kalimat fi'ilnya diserupakan seperti isim fa'il. Sifatun istuhsina jarru fa'il. Ketika boleh saja merafakkan fa'ilnya, tapi lebih bagus menjerkan. Contoh hasanul wajhi itu menjadi fa'il daripada hasanun. Tapi hasan meskipun menjadi fa'il yang mestinya dibaca rafa, tapi dibaca jar. Karena hasanun itu isim sifat musabbihat, bukan isim fa'il. Meskipun jatuhnya setelah fahuwa ya. Hasuna yahsunu husnan fahuwa hasanun, sama seperti fahuwa fa'ilun, tapi tidak fa'ilun tapi kemudian hasanun. Sama janubaya junuban fahuwa junubun. Fahuwa junubun itu juga sifat musabbihat. Urutan tasrifannya sama seperti isim fa'il tapi berbeda. Dari segi penunjukan isim dibagi menjadi 2, ada nakirah dan ma'rifat. Masing-masing memiliki ide sendiri. Kalau nakirah ya berarti tidak diketahui atau bisa jadi diketahui tapi tidak mau tahu, tidak malas menyebutkan namanya, seperti ada konsep munada nakirah maksudah, ada nakirah ghairah maksudah. Itu kan masing-masing punya masing-masing tadi kalau dihubungkan dengan nilai rasa bisa muncul dalam pembahasan apa namanya nakirah dan ma'rifat ini.
Ada kalau dulu ada mungkin ada sedikit gesekan antara Sayyidah Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kan itu saling tidak menyebut nama, karena memang banyak yang bisikin, banyak yang ngomporin. Itu Sayyidina kalau terlanjur tidak suka dengan Sayyidina Ali karena waktu itu mungkin pas hadis innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum dalam kisahnya hadisul ifki, dia cerita tentang Sayyidah Fatimah yang bukan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah ya. Bukan Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah kan istri daripada tentang dulu pernah sudah cinlok dengan salah satu sahabat, kemudian mending nikah lagi Nabi gitu, ketika ngasih saran ke Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah, jadi beliau sedikit tidak suka dengan Sayyidina Ali. Makanya ada perang Jamal gitu ya. Puncaknya di perang Jamal. Mungkin ada kesalahpahaman dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu dari segi penunjukan isim menjadi dua. Ini yang menjadi latar belakang perbedaan satu kata dengan kata lain. Ada kalimat isim, ada bentuk mudzakkar muannasnya, kemudian dibagi menjadi mufrad dari segi bilangannya, dari segi penunjukan isim dua dan akhirah dan pemilihan sigat, terdapat banyak sekali sigat dalam bahasa Arab ya. Ada sigat fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, masdar mim, masdar ghairu mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabihat. Masing-masing kalimat memiliki makna dan fungsi sendiri-sendiri ya. Ada berfungsi sebagai pelaku, ada isim fa'il, ada masdar maf'ul, memiliki zaman, memiliki tempatnya masing-masing. Pemakaian huruf tak ziyadah dan ya mutakalim ini salah satu contoh pemakaian lafaz. Pemakaian lafaz baik nanti memiliki ide masing-masing. Contoh-contoh ini tadi sudah dipresentasikan tidak? Belum ya? Ditakdir di At-Taghayyur Ad-Dalali. Ini yang menjadi faktor internal daripada perubahan makna ya, perubahan makna daripada sebuah lafaz dalam Al-Quran. Pemakaian huruf tak ziyadah, cakupan ayat yang menggunakan lebih umum. Contoh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bandingkan dengan ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa an aqimud din wala tatafarraqu fi. Ada tatafarraqu dan ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada tafarraqu dan ada tatafarraqu. Jadi huruf tak ziyadah menggunakan tak lebih umum ya. Jadi kalau dalam konteks ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wala tatafarraqu fi, itu semua umat. Janganlah tatafarraqu, janganlah berpecah-pecah. Mestinya umat satu dengan umat yang lain meskipun nabinya berbeda-beda, tapi ide atau syariat yang dibawa itu sama. Nah, kalau dulu mungkin kalau belum katakan sebagai Islam mungkin dinul ihsan atau dinul al-hanif, dinnya atau agama daripada Nabi Ibrahim ya. Makanya kemudian kadzabat qaum Nuh il mursalin, kadzabat qaum Lutinil mursalin, bukan kadzabat qaum Lutin al-mursala, bukan gitu, tapi kadzabat qaum Nuh il mursalin, kaumnya Nuh itu bukan mendustakan
bukan mendustakan Nuh saja, tapi semua Rasul karena idenya sama. Makanya kemudian ini bandingkan dengan ayat syara'a lakum minad din pakainya tatafarraqu. Karena ide daripada para nabi ketika mendustakan satu umat atau satu kaum mendustakan utusan yang ketika itu diutus pada mereka, sama saja mendustakan rasul-rasul atau utusan-utusan yang lain. Jadi kalau mendustakan Nabi Nuh, berarti yang mendustakan para utusan, karena para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan satu hal, yakni ad-dinul Islam atau dinut tauhid, ya. Enggak boleh mempersekutukan. Sedangkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sedangkan dalam konteks Ali Imran 103 ini dalam konteks peperangan, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bihablillah dalam konteks tauhid. Dan yang diketahui adalah Nabi Muhammad. Sedangkan yang Asy-Syura ayat 13 ini menceritakan tentang nabi-nabi, tentang syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya dan juga Nabi Muhammad. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lebih umumnya. Bagi orang-orang yang innal ladzina qalu rabbuna kamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Ada penyebutan ya mutakallim, ya yang biasanya di akhir ya ibadi, ada diungkapkan sebagai dalam qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Tas'alni itu mestinya ada ya-nya, yang di situ ada ya mutakallimnya. Mestinya fala tas'alni ini-nya panjang, ada ya-nya, tapi ditulis pendek. Ditulis pendek ini lebih khusus karena khusus pada Nabi Nuh saja, kisahnya Nabi Nuh. Dan contoh qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in, ini beda dengan fala tas'alni, ini lebih umum daripada yang tidak menggunakan. Beda dengan konteks kisahnya Nabi Nuh, ya. Dan terbukti yang ditanyakan nanti fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka min dzikra, itu muncul 3 pertanyaan, ya. Jangan tanya padaku marratan atau marratain atau salah sama rak, dan nanti pertanyaannya 3 marrah atau 3 pertanyaan. Dalam qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dalam surat Az-Zumar, ya. Qul ya ibadilladzina amanu, ya ibadi tanpa ya, makanya dibaca ya ibadilladzin. Kalau ada ya-nya pasti ya ibadiyalladzina amanu. Qul li ibadiyalladzina amanu, li ibadiyal, ada ya-nya dibaca fathah supaya menghindari iltiqa'us sakinin. Dan ini lebih umum ketika menggunakan ya, ditampilkan ya-nya. Kalau dibuang ya-nya itu berarti lebih khusus, ya. Bisa jadi konteksnya itu lebih khusus atau objek yang misal sa'ala yang ditanyakan itu hanya khusus atau sebagian sedikit. Ada bentuk mufrad dan musanna, contoh lafaz asy-syu'ara fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Inna rasulu rabbil alamin ini menggunakan bentuk yang mufrad, ya, dalam surat asy-syu'ara. Dalam surat asy-syu'ara inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min amrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min kafirin.
Bandingkan dengan ayat begitu juga di dalam surat Thaha, fa'tiya fir'auna faqula inna rasula rabbik fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik an arsil ma'ana bani Israel. Ada fa'tiyahu karena ini konteksnya dengan Nabi Harun ya. Kalau dalam bandingkan dengan surat Az-Zukhruf, walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Inni rasulu rabbil alamin. Jika diperhatikan ayat ke-12 sampai dengan 17 dalam surat Asy-Syu'ara, bahkan sampai dengan 33, semuanya menceritakan peran Nabi Musa sendiri ya, karena yang awalnya itu yang memang diperintah untuk berdakwah ke Firaun itu Nabi Musa saja. Wa idna da rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Kemudian beliau mencoba qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun, karena beliau sedikit tidak fasih, lebih fasihan Nabi. Huwa afsahu, kalau dalam surat Thaha itu huwa afsahu lisanan fa arsilhu ma'iya yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun, atau di surat Qasas qala sanashuddu ya fika wa naj'al lakum sultanan fala yasbiquna ayati antuma wa man ittaba'akum. Jadi ketika memakai peran atau memakai segot mufrad itu ya sah-sah saja, karena yang diperintah dan yang lebih dominan berperan dalam khitab takhotub antara Nabi Musa dan Fir'aun itu yang paling vokal, meskipun lebih fasih Nabi Harun, tetap yang utama adalah Nabi Harun karena mungkin kecerdasannya dan memang yang lebih utama. Kalau yang ditampilkan apalagi berdialog langsung dengan kepalanya, itu ya pas mestinya kepala sama kepala, maksudnya ketua sama ketua, jangan ketua sama wakil. Jelas wakilnya mungkin merasa terintimidasi atau tidak terintimidasi atau bisa jadi kalah, hujahnya tidak sampai. Ada pemilihan wazan, masing-masing wazan sebuah kalimat memiliki makna tersendiri. Jelas ya, kalau ada af'ala, fa'ala, kemudian tafa'ala, kemudian seperti ini anzala, kemudian nazzala, itu jelas yang memiliki indikasi. Nanti kalau dalam konteks ketika anzala itu berarti menurunkan Al-Quran secara menyeluruh 30 juz sekaligus, sedangkan kalau nazzala itu konteksnya dari minas sama'i dunya ila nabiyina Muhammad dengan berangsur-angsur. Oke. Ada musaddiqina dan mutasaddiqina, ini juga kalau menggunakan tasydid berarti ada ide di situ supaya tidak ada mungkin yang dikhitabi berupa orang-orang kafir itu, kalau innal musaddiqina, supaya ada aspek memperhatikan lebih jauh, dan juga nanti ada kadar banyak sedikitnya juga bisa diperhatikan, sama seperti nilai rasa tadi. Memperhatikan falamma dakhalu alaihim qalu salama, ada innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, Al-Ahzab ya, kaca pertama juz 22 ya. Berarti ada al-mutasaddiqina wal mutasaddiq, pakainya tanpa tasdid. Sedangkan dalam Al-Hadid innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana, itu pakainya musaddiqat. Pada dua ayat yang pertama, falamma dakhalu alaihi qalu
Falamma dakhalu alaihi qalu salaman qala salamun qala. Ini kisahnya Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu. Innalladzina falamma dakhalu alaihi qalu salaman qala salamun qala. Pada dua ayat pertama mungkin, sedangkan dalam ayat hadits menjelaskan lipat gandaan balasan, maka digunakannya bentuk mubalaghah, adanya tasydid, sehingga dapat dipahami bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh dalam bersedekah yang akan dilipat gandakan pahalanya. Itu juga nanti kalau kadar sedekahnya lebih banyak, ya jelas balasannya lebih bagus daripada yang sedikit-sedikit ya. Ada kata Makkah dan Bakkah, pengalian kata Bakkah dan Makkah ini kan perubahan dasar kalimat satu konteks, sama-sama mestinya. Kalau dulu mungkin awalnya namanya mungkin Bakkah, sedangkan Makkah, pemakaian kata Bakkah, kenapa kok tidak dalam Al-Quran tidak kedua-duanya memakai Bakkah, tidak keduanya memakai Bakkah dan atau keduanya memakai Makkah, tapi salah satu ya. Ternyata ada rahasia. Pemakaian kata Bakkah merupakan bentuk masdar dari Bakkah ya buku Bakkatan yang berarti zahama, zahama atau zahamah, berarti berdesakan ya. Dan berdesakan dalam konteks in awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, Bakkah mubarakah wa huda. Kemudian yang huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di asfarakum alaihim. Kalau bi batni Makkah pakai mim. Kalau dalam alfa disebut Makkah bukan dalam konteks ibadah haji, tidak berserakan. Sedangkan dalam Bakkah inna wa awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi Bakkah mubarakah wa huda. Alamin itu konteksnya dalam masa haji ya. Ada qaimina al-akifina juga sama. Dan akhirnya wallahu a'lam. Saya lihat 909. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bentuk perubahan dalam kalimat seperti ini ya. Selain itu nanti mungkin yang tadi saya sampaikan di awal, perubahan penafsiran atau perubahan makna dari Al-Quran, orang yang mengartikan bisa jadi mengartikan kalau hubungannya dengan nilai rasa, kalau nilai rasa bisa jadi kalau menafsirkan Al-Quran dalam keadaan marah, dalam keadaan juga penafsirannya jadi yang keluar itu marah-marah saja. Kalau dalam keadaan lagi senang ya, yang diceritakan, yang diartikan dan muncul menjadi karya tafsir ya tentang yang bagus-bagus ya. Begitu juga seterusnya. Allah. Cukup ya Mbak? Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Cukup? Udah kebanyakan ngomong? Udah capek? Bapak Afwan. Cukup ya? Bapak ada yang ini Pak. Ada kenapa? Enggak, Bapak, saya Odijah Hadiroh. Oh, Odijah. Ya. Lupa yang tadi Pak. Ini yang belum hadir, Pak Kariman Nisa Salihah hadir tidak? Nggak ada ya? Iya, belum ada kabarnya dari tadi Pak. Baik. Cukup ya Mbak Jelita? Iya boleh Pak. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan presentasi contoh lafaz ya, contoh lafaz. Paling tidak dicari yang lengkap, contohnya analisis semantik itu bagaimana, bentuk penelitian tentang semantik nanti hasilnya bagaimana, langkah-langkah bagaimana nanti ditampilkan ya.
1 lafaz cukup, kalau lebih pun boleh 2 lafaz, tapi jangan 3 lafaz, 4 lafaz dalam satu makalah. Bacanya susah karena kebanyakan. Baik ya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.